Kelihatan ya? Kelihatan ya? Pertanyaan saya adalah ini ya, kalau lagi gini nih kita lihat nih, lalu lintasnya lagi sepi apa lagi padat ramai? Lagi sepi kalau di depan. Nah, gambar ini. Coba chat. Ini lalu lintas lagi lengang atau lagi ramai ini sebenarnya? Ya. Lagi. Setnya hasilnya seperti apa? Yang depan lengang, rame. Ada rame di belakang berteduh. Banyak yang bilang Ya. gitu. Jadi apakah ini ramai atau lengang tergantung sudut pandang. Sudut pandang itu adalah sudut yang kita ambil dalam memandang. Jadi kalau yang kita pandang ini sudutnya sekitar sini, maka kita akan bilang sepi. Tapi ketika sudut pandangnya kita pindahkan ke sini, maka kita akan tahu, wah ini lagi ramai, padat, merayap ini. Nah, kita dengan anak kita selalu punya dua sudut pandang yang berbeda. Tapi kebanyakan kita hanya melihat dari sudut pandang kita saja. Bukan fakta. Nah, coba kita lihat gambar ini ya. Ini loh sudut pandang. Dia melihat dari arahnya dia melihat dari arahnya dia. Ini sudut pandangnya dia, angka berapa ini? Nah, ini anggaplah A, ini B. Sudut pandangnya A, ini angka apa berapa? Kelihatan? 6. Anak 6 ya. Sudut pandangnya B, angka 9. Dan inilah yang seringkali terjadi pada keluarga kita dengan anak kita. Memandang dari sudut yang berbeda akan menghasilkan berbeda. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus mengubah sudut pandang kita. Sudut pandangnya ada di mana mestinya? Ada di titik merah ini. Apa artinya? Titik merah itu bisa melihat dari sini, bisa melihat dari sini. Jadi, oke. Artinya apa? Kita harus bisa melihat dari sudut pandang anak kita, tidak hanya sudut pandang kita sendiri. Dua sudut pandang ini. Supaya kita bisa mengatakan, oke, saya paham. Sering-sering kita menempatkan kita di posisi titik merah ini, maka kita sama anak kita akan sering, oke, saya paham. Dan ketika kita mengatakan, saya paham, bisa dipastikan bahwa emosi kita akan turun. Begitu turun. Nah, reptil akan dikalahkan dan kita akan bereaksi otak sempurna. Jadi inilah sebenarnya titik yang dibutuhkan pada saat kita mengalami emosi. Apa pentingnya sudut pandang? Nah, coba kita lihat kasus ya. Kasus yang sebelah kiri. Kelihatan gambarnya yang sebelah kiri? Iya, kelihatan. Kelihatan. Apa itu isinya? Sebuah foto seorang anak menulis di mobil kesayangan ayahnya. Ya. Dia tulis I love you my dad. Oke. Sekarang kita bicara sudut pandang. Dari sudut pandang orang tuanya, apa kira-kira melihat mobilnya dicoret gini? Mobil kesayangan loh. Bingung juga ya. Mau marahin tapi tulisannya I love my dad. Ya. Reaksi pertama apa yang biasanya terjadi pada kita? Bayangin kalau itu kita. Nggak apa-apa. Jujur aja. Kalau memang reaksinya marah, that's okay. Berarti itu adalah kita belum mengelola reaksi kita yang berdasarkan sudut pandang. Nggak apa-apa. Saya pun dulu begitu. Sama kok kita semuanya. Lebih kurang. Yang membedakan adalah kita tahu, kita mau berubah, dan kita berlatih untuk berubah. Nah, yang kedua, gambar apa ini? Seorang anak ya membantu orang tuanya. Dari sudut pandangnya dia ini membantu nggak? Iya. Oke, mama pasti bangga nih. Saya sekarang sudah bisa masak nasi. Dari sudut pandang orang tuanya, coba kita lihat. Aduh, ini ya rice cookernya masih kredit, bayar baru 1 kali.
masih 5 kali lagi. Coba bayangin. Bayangkan seandainya si orang tua tidak berada di titik merah yang bisa melihat sudut pandang anaknya bahwa dia punya keinginan baik membantu orang tuanya. Kemudian dia marahi anaknya sehingga anaknya menangkap hal yang berbeda dengan yang dimaksud orang tuanya. Anaknya menangkap bahwa membantu orang tua itu salah, dimarahi ternyata. Jadi mendingan nggak usah bantu. Nah, anaknya menangkap itu pesan yang dia tangkap. Orang tuanya ingin mengatakan bahwa kamu salah, ini cara masaknya begini. Orang tuanya tunjuk anaknya sambil marah, tapi dia lupa bahwa dalam proses kita menunjuk, coba tolong ditunjuk, diangkat tangannya. Ayo, Bu, diangkat tangannya. Ya, diangkat tangannya. Dalam proses menunjuk anak, 1 jari menyalahkan dia, 3 jari menyalahkan orang tuanya. Ya, artinya apa? Kenapa kamu nggak ajarin dia masak? Bagaimana cara penggunaannya supaya dia tidak salah? Nah, jadi setiap ada kesalahan pada anak, 3 jari kontribusinya ada di orang tua. Coba kita cari kontribusi apa yang menyebabkan anak kita melakukan ini. Nah, itu adalah faktor sudut pandang yang sering terjadi antara orang tua anak. Nah, sudut pandang ini ya yang sering dilakukan oleh orang tua ke kita itu membekas sehingga menyimpan memori masa lalu. Dan masa lalu itu seringkali menjadi dasar pemicu reaksi kita saat ini. Masa lalu menjadi dasar pemicu reaksi kita saat ini. Contoh gambar ini. Yuk kita lihat. Ini gambar apa ini? Ini si bapak sama si anak lagi ngapain? Atau orang tuanya lagi mau apain anaknya ini? Ayo di chat. Sudah ada chatnya. Lagi mau tos. Oh iya, bisa jadi mau tos, bisa jadi mau mukul ya. Baik. Mohon izin ya, saya sambil minum, ini haus. Iya, silakan aja. Baik. Yang jawab ini orang tua sama anak mau tos, ya oke. Berarti itu hanya mencerminkan bahwa masa lalunya atau dia pernah punya pengalaman tos dengan anak. Baik jarang ataupun sering. Yang menjawab ini bapak mau mukul anaknya, ya itu adalah rekaman memori masa lalunya. Yang mungkin dulu pernah dipukul oleh omnya, oleh bapaknya. Maka ketika melihat gambar ini, reaksi yang muncul adalah ya seperti orang tua mau memukul anaknya. Dan itulah yang kerap terjadi bahwa kita melihat sesuatu bukan berdasarkan fakta, tapi berdasarkan rekaman memori masa lalu kita. Bayangkan bahwa seringkali anak kita itu jadi korban marah kita, tapi penyebabnya adalah bukan fakta. Hanya asumsi. Asumsi dari masa lalu kita. Dan jangan sampai anak kita jadi korban asumsi masa lalu kita. Seperti itu. Kemudian, berikutnya adalah kita harus tahu juga, makanya ini mencari jalan ke dalam adalah mengetahui bahwa secara alamiah anak itu punya cara bekerja otaknya yang berbeda-beda. Ada yang dominan otak kanannya, ada yang dominan otak kirinya, ada yang balance brain. Sehingga ketika melihat satu benda atau satu kejadian tertentu, reaksinya bisa berbeda-beda. Nah, contoh baby yang di kanan ini adalah anak-anak yang punya dominasi biasanya right brain ya. Lebih dominan otak kanannya. Pengalaman anak saya ciri-cirinya adalah ketika dia balita, bola matanya antara kiri dan kanan tidak persis centering berada di tengah. Salah satu bola matanya itu agak miring ke kiri. Nah, anak-anak yang dominan otak kanannya akan melihat gambar ini berbeda dengan orang tua yang dominan otak kirinya. Ini baru gambar ya, belum contoh real dalam kasus. Coba tolong di chat,
ini gambar apa ini di sebelah ini?